Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Amsal pasal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selalu gamang menatap masa depan. Itulah yang senantiasa menghinggapi hati banyak manusia di masa kini. Tidaklah menjadi persoalan manusia-manusia itu laki-laki atau perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin, berkedudukan tinggi atau rendah, pandai atau bodoh, beragama atau tidak beragama. Di penghujung tahun dan di awal tahun baru, selalu ada saja rasa gamang menatap masa depan. Ada rasa gentar bergelayut, ada rasa khawatir bergantungan, ada rasa bimbang mengguncang rasa aman serta nyaman yang sudah tinggal menetap. Mengapa demikian? Bukankah lembaran tahun yang baru terus hadir setiap tahun di dalam kehidupan manusia selama mereka masih hidup? Bukankah hal itu seharusnya membuat manusia menjadi terbiasa dan pada gilirannya menjadi berpengalaman untuk menghadapi masa depan? Seharusnya memang demikian. Tetapi justru di titik itulah terletak ironinya. Bisa karena biasa. Ungkapan bijak ini nampaknya tidak berlaku dalam kehidupan manusia untuk menghadapi masa depan. Tahun demi tahun selalu datang berganti, dan persoalan demi persoalan selalu terbentang menghadang tiap langkah menuju masa depan. Begitulah yang selalu terjadi setiap tahun. Tahun demi tahun tidak pernah absen dan tidak pernah berubah. Selalu saja begitu. Jadi sudah biasa. Ironinya, meskipun sudah biasa namun tidak serta-merta menjadikan manusia bisa menghadapi masa depan. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana. Ironi itu timbul karena tidak terduganya masa depan. Bagi manusia yang memiliki keterbatasan untuk melihat masa depan merupakan kegelapan yang tidak mungkin dapat ditembus oleh kerlip cahaya yang dimiliki manusia. Dibutuhkan cahaya terang yang jauh lebih benderang untuk menyirnakan kegelapan masa depan yang tidak terselami tersebut. Pertanyaannya, dari manakah cahaya terang yang jauh lebih benderang tersebut terbit? Jawabannya tidak bisa tidak. Hanya dari Allah yang kita kenal dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya benar, Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang tegas tanpa ragu berfirman, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes pasal 8 ayat 12. Sahabat-sahabat Kristus, masa depan memang gelap. Namun di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sejatinya adalah terang dunia, maka kita pasti tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Selalu ada terang yang setia menyertai setiap langkah kita menuju masa depan. Masa depan itu mutlak milik Allah, termasuk masa depan kita. Allah lah yang menggenggam masa depan kita, dan segala misteri masa depan kita terbentang jernih di hadapan pandangan matanya yang tidak pernah terpejam. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita tidak perlu gamang menatap masa depan.
Tahun 2025 sudah berlalu dengan menyisakan segala macam persoalan. Dan tahun 2026 baru saja datang di dalam kehidupan kita dengan membawa segala macam persoalan yang juga baru. Begitulah yang selalu terjadi setiap tahun. Tahun demi tahun tidak pernah absen dan tidak pernah berubah. Selalu saja begitu. Segala hal yang kita alami di tahun-tahun kehidupan kita juga dialami oleh manusia-manusia lainnya tanpa terkecuali. Mungkin terkadang kita iri dengan kesuksesan orang-orang berdosa yang nampak berjaya mengatasi segala persoalan. Entah dengan cara-cara berdosa yang mereka pakai untuk mengatasi segala macam persoalan, atau dengan kemakmuran yang berhasil mereka gapai dengan menghalalkan segala macam cara. Penulis Amsal yang bijak mengingatkan supaya kita jangan iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi supaya kita takut akan Tuhan senantiasa. Amsal pasal 23 ayat 17 dan 18. Nasihat bijak ini secara serius mengingatkan supaya tidak menaruh rasa tidak puas secara diam-diam di dalam hati kita mengenai pemeliharaan Allah. Meskipun pemeliharaannya kepada orang-orang berdosa seolah-olah nampak jauh lebih baik daripada kepada kita. Janganlah meniru mereka, orang-orang yang berdosa. Jangan berjalan di jalan yang sama dengan mereka yang memakai segala macam cara yang berdosa, serta menghalalkan segala macam cara untuk menyelesaikan segala macam persoalan. Janganlah meniru mereka. Meskipun nampaknya mereka sukses, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ya, takutlah akan Tuhan senantiasa. Senantiasa berarti tidak pernah tidak. Harus selalu hidup takut akan Tuhan. Harus selalu taat melakukan segala perintahnya. Harus selalu menyenangkan hatinya dengan hidup berkenan di dalam kekudusan. Dan harus selalu berserah kepada rencana pemeliharaannya. Mengapa kita harus selalu hidup takut akan Tuhan? Penulis Amsal langsung memberi jawaban dengan memakai kata karena, kata penghubung untuk menandai sebab atau alasan. Dalam hal ini, kata karena menandai alasan, yaitu karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal pasal 23 ayat 18. Jadi kita harus selalu hidup takut akan Tuhan, karena masa depan sungguh ada bagi kita dan harapan kita tidak akan hilang dalam iman percaya kepada Allah yang segala rancangannya tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan itu sempurna dan baik bagi kita, sebagaimana sudah dinyatakannya melalui Nabi Yeremia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sahabat-sahabat Kristus, tahun 2025 baru saja berakhir beberapa hari yang lalu dengan menyisakan segala macam persoalan. Dan tahun 2026 baru saja datang di dalam kehidupan kita dengan membawa segala macam persoalan yang juga baru. Mungkin saja ada rasa gentar, khawatir, atau bimbang di dalam hati dan benak kita dalam menatap masa depan. Tetapi firman Allah yang menjadi menu sarapan hari ini mengingatkan bahwa masa depan sungguh ada bagi kita yang percaya kepada Allah, dan harapan kita kepada Allah tidak akan hilang. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Begitulah nasihat penulis Amsal. Karena segala apa yang kita lihat sebagai kesuksesan mereka, pada hakikatnya hanyalah kesuksesan semu yang membawa kepada malapetaka. Memang nampaknya orang-orang berdosa dibiarkan hidup makmur tanpa hukuman, namun sesungguhnya tidaklah demikian. Pasti akan tiba waktunya ketika mereka harus menanggung hukuman atas segala yang diperbuat, karena Tuhan menaruh orang-orang berdosa di tempat-tempat yang licin serta menjatuhkan mereka
sehingga hancur dan binasa. Mazmur pasal 73 ayat 18. Oleh karena itu, takutlah akan Tuhan senantiasa dan sambutlah tahun yang baru dengan bersukacita, karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita sekalian.